Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter dan apa jenisnya? Yuk kita pelajari. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral. Ya, Bank Sentral atau di Indonesia namanya kan Bank Indonesia. Untuk mengendalikan, nah ini poin pentingnya, untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya mencapai stabilitas ekonomi seperti menahan inflasi, mencapai tingkat pengangguran yang rendah, dan menjaga stabilitas nilai tukar uang. Sekali lagi, kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Ya, tujuannya mencapai stabilitas ekonomi seperti menahan inflasi, mencapai tingkat pengangguran yang rendah, dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Kebijakannya bertujuan untuk beberapa hal. Yang pertama, tadi stabilitas harga. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, stabilitas sistem keuangan. Untuk stabilitas harga, ini kalau harga karena berhubungan dengan inflasi ya, maka tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga agar inflasi tetap rendah dan stabil guna melindungi daya beli masyarakat. Kalau inflasinya tidak terlalu tinggi, maka masyarakat masih bisa membeli. Ini yang disebut dengan daya beli masyarakat. Kemudian stabilitas nilai tukar ini artinya memelihara kestabilan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan kondisi moneter yang kondusif. Kemudian stabilitas sistem keuangan, menjaga sistem keuangan untuk mencegah krisis finansial. Nah, jenis kebijakan moneter ini dikenal dengan dua jenis kebijakan, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu tujuannya meningkatkan jumlah uang yang beredar, untuk merangsang perekonomian. Diterapkan saat perekonomian mengalami resesi atau tingkat penganggurannya yang tinggi. Contoh instrumen menurunkan suku bunga, membeli surat berharga pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif ini tujuannya mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi. Kalau yang tadi ekspansif meningkatkan jumlah uang yang beredar, kalau kontraktif mengurangi jumlah uang yang beredar. Diterapkan pada saat perekonomian mengalami inflasi yang tinggi. Contoh instrumennya, suku bunga dinaikkan kemudian menjual surat berharga pemerintah. Nah, instrumen kebijakan moneter itu apa saja? Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi surat berharga ya yang ada di masyarakat itu dibeli ya atau dijual. Ini operasi pasar terbuka. Kemudian kebijakan diskonto atau diskon polisi menetapkan tingkat suku bunga. Ini tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga pinjaman bagi bank-bank komersial. Kemudian kebijakan cadangan wajib minimum, meningkatkan persentase tertentu dari simpanan yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan. Jadi bank kalau dia punya uang berapa di bank itu tidak semuanya diberikan sebagai pinjaman kepada masyarakat. Nah, yang disimpan itulah yang disebut dengan cadangan wajib minimum. Gitu. Kemudian kebijakan kredit selektif, mengatur pemberian kredit ke sektor-sektor tertentu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jumlah uang yang beredarnya banyak di masyarakat, maka pemerintah memberikan kredit yang sangat selektif. Jadi istilahnya jadi masyarakat tuh agak sulit meminjam uang begitu. Nah, tetapi kebalikannya kalau jumlah uangnya yang beredarnya sedikit, maka pemerintah memberikan kelonggaran pada kredit. Jadi kebijakan-kebijakan ini dipergunakan tergantung pada kondisi moneter yang seperti tadi. Kemudian ada persuasi moral atau moral suasion, menggunakan imbauan atau ajakan kepada pelaku ekonomi untuk mengikuti kebijakan moneter tertentu. Demikian penjelasan tentang kebijakan moneter. Nanti kita bahas per poin jika memungkinkan. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti ujian.
Mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.